أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita sekian banyak nikmat, anugerah, rizki, fadilah, dan berbagai kemudahan untuk kita semua. Salah satunya kemudahan untuk kembali menghadiri majlis-majlis ilmu. Satu amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, terhitung sebagai jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama bila dilaksanakan pada waktu-waktu istimewa. Salah satunya adalah bulan-bulan haram. Kita masih berada dalam bulan Dzulhijjah, ya, malam 15. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bulan Dzulhijjah masih dalam rangkaian bulan haram. Yang istimewa dari bulan haram ini, setiap ibadah yang dikerjakan akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa juga berlipat ganda. Bulan haram menjadi musim ketaatan. Yang bisa memanfaatkan, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Yang abai bahkan menyalahgunakan bulan-bulan haram dengan dosa dan maksiat, dia akan mendapatkan kerugian besar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pada pertemuan malam hari ini kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Masih pada pembahasan tafsir surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah untuk menguji keimanan kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada balasan pahala yang besar bagi hamba-hamba yang lulus
menghadapi ujian fitnah berupa harta dan keturunan. Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan, kita mundur sedikit dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wan nafsu majbulatun ala mahabbatil azwaj wal aulad. Jiwa manusia tercipta memiliki rasa cinta kepada istri dan anak keturunan. Fa nasaha ta'ala ibadahu. Di sini Allah mengingatkan segenap hamba-hambanya, antujiba lahum hadhil mahabbah al-inqiyad lima talibil azwaj wal aulad walau kana fiha ma fiha minal mahdhur asy-syar'i. Allah mengingatkan hamba-hambanya jangan sampai cinta yang ada pada seorang hamba membuat dirinya menuruti semua keinginan istri dan anak meskipun melanggar syariat. Wa raghabahum fi imtithali awamirihi. Allah menghasung hamba-hambanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqdim mardatihi, lebih memprioritaskan ridha Allah daripada cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta. Bima indahu minal ajril azim, Allah janjikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Al-mustamil 'alal matalibil 'aliyah wal mahab al-ghaliyah, yang tentunya pahala besar yang dijanjikan oleh Allah ini mencakup segala keinginan-keinginan yang tinggi pada diri seorang hamba, sekaligus hasrat-hasrat yang mewah yang diinginkan oleh setiap insan dimanapun mereka berada. Jangan khawatir, apa yang Allah persiapkan jauh lebih baik, jauh lebih utama dari ekspektasi hamba manapun. Wa ayyu athirul akhirah 'ala dunya al-faniyah al-munqadiyah. Allah ingatkan hamba-hambanya untuk lebih mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana yang akan mereka tinggalkan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, anak yang sebelumnya di ayat ke-14 termasuk istri itu fitnah. Bahkan ada sisi musuh pada anak dan istri-istri kita yang membuat kita terhalang untuk menjalankan kebaikan. Walamma kana an-nahyu an ta'atil azwaj wal aulad fima huwa dararun 'alal 'abdi wa at-tahdhiru min dzalika qad yuhimul ghilbah 'alaihim wa iqabahum. Ketika Allah melarang para suami untuk menuruti keinginan istri dan anak, terkadang muncul kesalahpahaman dari perintah ini
sehingga menimbulkan sikap kaku, kasar, dan menghukum istri dan anak dengan hukuman yang tidak sepatutnya diberikan. Memang mereka fitnah, memang ada sisi musuh pada diri mereka, dan Allah ingatkan kita untuk tidak menuruti semua keinginan istri dan anak. Bukan berarti harus kasar kepada mereka, bukan berarti harus kejam terhadap mereka. Perlakukan dengan baik. Semua yang mereka inginkan pada dasarnya ditimbang dengan aturan syariat. Kalau tidak ada pelanggaran, silahkan dipenuhi. Kalau ada pelanggaran syariat, jangan sampai rasa cinta kita kepada anak istri melemahkan iman kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus pertengahan, jangan lembek sehingga menuruti semua kemauan istri dan anak-anaknya. Jangan pula terlalu keras, terlalu kaku, sampai kejam dalam memperlakukan anak dan istrinya. Istrinya melanggar syariat, misalkan ghibah bersama dengan ummahat secara online. Nah, ini ceritanya ghibah online dalam grup. Ghibah hukumnya apa? Apa hukumnya ghibah? Makruh? Hah? Cuman satu yang jawab ini. Ghibah hukumnya apa? Haram. Bila khilaf, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Haram. Melihat istrinya terlibat dalam obrolan ghibah, marah sang suami, wajar secara syariat. Itu tanda cemburu yang baik, tanda ghirah yang baik, marah. Tetapi tidak dijadikan sebagai alasan dirubah menjadi alat untuk kasar kepada istri kita. Cocok ini. Inilah momen yang saya tunggu-tunggu. Kesalahan istri yang melanggar syariat. Jadi dia merasa kuat. Biasanya suaminya yang kalah terus. Ketika setiap kali ada perdebatan kecil, ya, suami cenderung kalah. Ya, karena kalau laki-laki sebelum ngomong mikir. Kalau perempuan sebaliknya, tidak pakai mikir, ngomong dulu baru mikir. Malah kadang nggak mikir. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu yang menjadikan laki-laki kalah start. Perempuan bisa mengucapkan 10 sampai 25 kata, laki-laki baru 2. Itu pun terhalang dengan kata-kata ya, jeda, garuk-garuk kepala gitu ya. Kelas kalah sudah. Ya toh? Ya mulai dari lupa belanjaan, ya toh, salah nggak sesuai dengan pesanan dan lain sebagainya, lelet ketika diminta sesuatu oleh istrinya, suami kalah terus. Ya, begitu ada momentum istrinya terlibat dalam ghibah, ini saatnya balas dendam. Ya, sebagian merasa ini angin dari syariat, ya kan? Langsung dikeluarkan dalil-dalilnya, ghibah itu haram, ya toh? Dikeluarkan dalil laki-laki itu nggak boleh membiarkan ada pelanggaran dalam rumah tangganya, nggak boleh dayus. Wah, keluar semua dalilnya. Itu sebenarnya ada udang di balik rempeyek. Ada sakit hati yang ingin dia tumpahkan, nggak boleh. Sampai di level
suami melampaui batas sampai KDRT misalnya, salah. Syariat tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Syariat tidak membolehkan seorang suami dengan kekuatan fisiknya memukul atau menyakiti sang istri. Syariat hanya mengingatkan, perlakukan mereka dengan baik. Waspada, ada fitnah tersembunyi dari istri dan anak-anak kalian. Sikapi dengan sikap pertengahan. Kalau mereka terjatuh dalam kesalahan, ingatkan dengan cara yang baik. Masalah kita kemarin diomel, masalah kita kemarin didiamkan 2 hari 12 jam. Ya, kurang 12 jam lagi genep 3 hari. Dan tidak boleh, itu batas waktu terakhir. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Khalli, ya biarkan itu berlalu. Enggak usah menjadi alasan untuk kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat berupa kasar terhadap istri dan anak. Ya, jangan disalahartikan, jangan disalahpahami karena ada sisi musuh pada diri istri dan anak kita saat mereka jatuh dalam kesalahan, atau ada sikap yang membuat kita terhalangi dari kebaikan, jangan dijadikan sebagai alasan kasar kepada anak dan istri. Sebaliknya Allah katakan di sini, kata As-Sa'di, amara ta'ala bil hadari minhum. Allah perintahkan dalam ayat untuk waspada, bukan jadi kasar terhadap istri, tapi waspada, jangan lalai, jangan lengah. Wasafha anhum wal afwa. Allah perintahkan kepada hamba-hamba beriman untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan. 2 hal yang diperintahkan, maafkan dan lupakan. Ini baik untuk kesehatan Anda, wahai para suami. Ya toh? Laki-laki tidak pernah bercerita, ujuk-ujuk stroke. Ya kan? Kenapa cenderung laki-laki yang banyak mengalami stroke? Karena mereka memendam. Kanibidina azanillahu wa iyyakum. Bahkan sebagian penelitian menyebutkan salah satu penyebab asam urat, ini penelitiannya, tapi tidak tahu betul atau tidak, nanti bisa dicek. Salah satu penyebab asam urat itu emosi yang terpendam terlalu lama, tidak dirilis, tidak dilepas emosi tadi. Gimana cara melepas emosi? Memaafkan dan melupakan. Nah, keahlian kita sebagai laki-laki untuk lupa, gunakan pada bab ini. Kalau taklim jangan lupa, jangan dibalik, ya. Taklim lalian. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Giliran masalah kesalahan istri dari A kecil, bukan hanya dari A loh ya, dari A kecil sampai Z yang juga kecil, semua hatam, inget detailnya. Sebagiannya yang suka nulis dalam buku harian, ya, hari yang ke-3678, dosa istriku yang ke-1 juta sekian, ditulis. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, nampaknya kalau itu terus dilakukan penulisannya, sudah menyamai karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Fathul Bari. Ya, Fathul Bari tercetak ada yang 18 jilid, ada yang 20 jilid, ya. Dia mungkin sudah masuk jilid yang ke-160, cuman belum dicetak. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Keahlian kita sebagai laki-laki yang seringkalinya lupa,
Ya kan, kalau dimintai tolong, Bi, nanti pulang sholat belikan gula 2 kilo. Ya Mi, beres. Ya, stiker siap 86. Ya kan, sampai rumah, Bi, mana gulanya? Aduh Mi, lupa. Sering kan kayak gitu ya. Nah, keahlian tersebut lupa pesanan terapkan pada kesalahan anak dan istri. Kalau mereka sudah sadar, mereka sudah berubah, ya kan, bahkan minta maaf kepada kita, maafkan, lupakan, sudah nggak perlu diungkit, rilis, lepas dari hati kita. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, sehat walafiat. Ya, pikirkan kesehatan kita. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena laki-laki sebagai tempat pengaduan rumah tangga, istri ngadunya kemana? Suami. Anak-anak ngadunya kemana? Abinya. Abinya ngadu kemana? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Jangan nanti muter kemana nanti saya ngadu, Ustaz? Ke tembok misalkan. Enggak. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengadu. Yang sebelum itu, khanifidina azani Allah wa iyyakum, supaya beban kita tidak terlalu berat, maafkan dan lupakan. Coba hal ini diterapkan, meskipun terlihat sederhana, tapi kalau diterapkan dalam rumah tangga, subhanallah, betul-betul membawa perubahan besar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena memang yang namanya laki-laki tanggung jawabnya besar, sebagaimana hak mereka besar untuk istri-istri mereka. Nabi kalau boleh memerintahkan hamba sujud kepada selain Allah, yang diperintahkan istri sujud kepada suami. Besar hak suami, tapi di balik besarnya hak suami ada tanggung jawab yang besar. Apa itu? Jadi tempat pengaduan anak dan istrinya harus siap. Ditambah lagi, suami harus siap mengalah. Perintah untuk memaafkan, perintah untuk melupakan kesalahan yang telah lalu dari istri dan anak kita, itu kata lain dari mengalah. Yang membuat kita susah untuk memaafkan, tumpukan kesalahan yang terakumulasi dalam batin kita dari kesalahan istri atau anak. Tidak bisa Ustaz dimaafkan. Kenapa? Ini sudah 764 kali terulang dalam rumah tangga saya. Ya akhi, wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian paling atas. Maksudnya apa? Gangguan paling banyak yang didapat oleh suami dari istrinya datang dari lisan. Istri saya tuh ndak enak Ustaz kalau ngomong. Kalau lagi suasana hatinya buruk, ya omongannya itu nyelekit. Sudah saya ingatkan, dia juga minta maaf, maaf ya Kang Mas, tidak bermaksud, tapi kalau lagi bad mood, ya itu yang keluar. Tapi saya berusaha, ngomong tok Ustaz, berusaha. Saya hitung sudah 764 kali terulang. Ya, yang membuat susah memaafkan apa? Itu tadi, sudah terlanjur ditumpuk sampai dia ngitung loh dengan angka yang akurat 764 kali. Yo kok sempet ngitung. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Terapkan apa yang disampaikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Rilis. Ngalah. Ya, itu salah satu tanggung jawab dan kewajiban laki-laki. Ustadz, berarti kita harus ngalah? Iya. Ustadz, ego saya terluka Ustadz. Sabar. Apa keuntungan saya Ustadz? Di sisi Allah ada pahala besar dipersiapkan bagi mereka-mereka yang lulus
menghadapi ujian anak, istri dan harta. Kan ibidina azanillahu wa iyyakum. Fa inna fi dzalika, sikap yang sederhana seperti ini, memaafkan dan melupakan, minal masalihi ma la yumkinu hasruhu, terdapat banyak kebaikan rumah tangga yang tak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Kenapa laki-laki diberi hak istimewa untuk menceraikan istri, bukan pada wanita? Ini bukan berarti syariat lebih memihak kepada laki-laki, bukan berarti syariat tidak mau menghargai kaum wanita, tidak. Salah satu hikmahnya, ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum, karena laki-laki bertanggung jawab untuk ngalah. Yang bisa diharapkan untuk ngalah itu kaum laki-laki. Perempuan tidak bisa. Loh kok bisa? Sudah ada nasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu paksa istrimu lurus, kamu patahkan tulang rusuk yang memang kodratnya berbentuk bengkok. Wa in taraktahu istamta'ta biha wa fiha awajud. Tapi kalau engkau biarkan istrimu, tidak engkau paksa untuk lurus, engkau bisa menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga meskipun tulang rusuk tadi tetap bengkok. Maksudnya apa tetap bengkok? Ya memang kodratnya begitu, mengharapkan wanita ngalah hampir mustahil. Ini kunci rumah tangga sakinah. Ya. Yang diperintahkan di sini oleh Allah untuk memaafkan dan melupakan, dhamir utamanya untuk rejal laki-laki. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya, kalau kalian wahai kaum lelaki mau memaafkan, melupakan, menutupi, tidak diumbar. Menutupi, benar, laki-laki itu nggak bercerita. Ya, tapi kalau ini nggak diamalkan, betul-betul ujuk-ujuk stroke. Ya, kalau ini diamalkan, insya Allah nggak stroke, paling asam urat. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Asam urat kan lebih mending ya daripada stroke. Nah, tapi lebih baik lagi kalau sehat. Ya, ada isyarah dalam ayat ini yang diperintahkan untuk memaafkan, melupakan, menutupi. Itu kaum laki-laki, karena cenderung laki-laki lebih rasional dalam berpikir. Dia lebih mengedepankan logikanya. Dia mikir dulu sebelum bertindak, sebelum berucap, apalagi kalau disentuh dengan ilmu. Ya laki-laki yang berilmu, khadifidina azanillahu wa iyyakum, makin waspada, makin berhati-hati, makin bijaksana, tidak sembarangan. Karenanya hak menceraikan di tangan laki-laki, bukan di tangan istri. Kalau diberikan kepada istri dan tidak ada batas dalam urusan talak, dalam sehari wanita bisa mentalak suaminya 40 kali. Ya kan? Karena mereka cenderung ngomong dulu, nggak pakai mikir. Kalau laki-laki mikir dulu, mau ditalak sudah di ujung lidahnya, mikir dia. Nyarinya susah setengah mati. Ya kan? Kaya-kaya nanti mentalak, cari di mana gantinya? Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Kan gitu ya. Ya kan? Ditambah lagi kondisi dompet tidak berpihak. Ya, laki-laki gaya, ya toh, PD-nya luar biasa tinggi. Kalau isi dompetnya mumpuni, ya, wah, ini perempuan dah nurut, cerai, kenapa? Cari lagi. Begitu PD anak, lah iya, wong tabungan saya kurang lebih 300 triliun. Lah kalau isi ATM-nya 300.000,
gak berani. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga apa? Dipertahankan. Sabar sejenak, mungkin dia sedang marah. Ya kan? Carikan bakso favoritnya. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ini hikmahnya. Kenapa kok di tangan suami cerai itu? Karena mereka yang lebih bisa berpikir rasional, lebih bisa diajak untuk ngalah, karena mereka nggak main perasaan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau perempuan, ya subhanallah. Ya memang seperti itu. Bukan bermaksud untuk apa namanya menjelekkan gender tertentu, enggak. Tapi kita bicara bagaimana pandangan syariat. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Sebengkok-bengkoknya tulang ya tulang rusuk. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, naqisatu aqlin wa din. Kurang agamanya, kurang akalnya. Main perasaan. Wanita kalau sudah cemburu, sudah nggak masuk akal tindakan mereka. Ya loh? Kalau cemburunya itu masih masuk akal, masih logis, bisa diterima. Ya, suaminya dikhabarkan sedang dekat dengan seorang janda, misalkan. Loh kok bisa sedang dekat dengan janda? Sering ngasih santunan. Ini apa mas? Kok ada kiriman 1.500.000? Hah? Transaksi apa? Oh itu kemarin ada himbauan ta'awun. Ya, itu kebetulan yang nerima janda, kasihan. Anaknya baru berusia 6 bulan, suaminya baru meninggal ketabrak bajai. Ya, kasihan. Tidak ada yang mau apa namanya membantu. Jadi ya hitung-hitung. Kemarin dapat untung lumayan banyak, bagikan 1.500.000. Terus dia cemburu. Apa maksudnya? Lama-lama nanti dinikahi. Memang iya. Itu dalam hati tapi khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Misal ya toh, misalkan masih logis, wanita kalau sudah cemburu betul-betul ajib, ya membingungkan, ya toh. Suami dari pagi sampai malam kerja, kebetulan kerjaannya bengkel. Yang dipegang bengkel, tergantung bengkel apa. Bengkel motor, ya tiap hari motor yang dipegang. Datang ke rumah melepas penat, bersih-bersih, ya kan. Sedang makan pisang goreng dan apa, ya toh. Tahu-tahu nyeletuk istrinya. Motor terus. Istri nggak pernah dilus, ya kan. Loh, ya apa ini tuh kerja. Ya kan? Kamu bisa makan enak, tidur nyenyak, pakaian ada, stok makanan sampai 2 tahun mendatang. Andai kata terjadi paceklik mendadak, ya toh, itu stok makanan di rumah 2 tahun bisa hidup. Yang penting sekali masak 7 butir nasi. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Misal, ya ini karena kerjaan. Ya, ini kasih nafas. Ya, suami ini baru capek. Itu lagi cemburu, sampai cemburu dengan motor ada, ya kan? Cemburu sama kitab, ya pulang dari daurah misalnya atau kajian, murojaah kitab, dengarkan, persiapan mau taklim lagi atau dia sedang ngajar atau persiapan dan lain sebagainya, maktabah terus kalau duduk. Maktabah, masjid, tempat makan. Maktabah, masjid, tempat makan. Masuk kamar tidur. Ya, semestinya kalau dengan pandangan syariat, wanita yang salihah itu kan seneng. Masya Allah, soleh tenan suamiku. Pantes kunyahnya Abu Soleh. Gitu ya. Seneng rasanya bersanding dengan laki-laki yang soleh. Tapi kalau sudah muncul yang namanya cemburu, ya kan? Dia cemburu dengan apa? Kitab. Ini saingan beratku, kitab. La haula wala quwata illa billah. Kunci maktabah disembunyikan. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum dan lain sebagainya. Itu contoh.
Memang mereka naqisatu aqlin wa din. Jadi kalau misalkan muncul hal-hal yang aneh, rumit, sulit difahami, sulit dimengerti dari kaum wanita, sabarlah wahai kaum laki-laki. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, maafkan, lupakan, tutupi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada balasan pahala yang melimpah di sisi Allah nanti di hari kiamat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Faqala wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim li'anna al-jazaa min jinsil amal. Kalau kalian mau memaafkan, melupakan dan menutupi kesalahan anak dan istri kalian, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Balasan diberikan sesuai dengan amalan, kata Sa'di rahimahullah. Kalau kita memaafkan istri kita, Allah maafkan kesalahan kita. Kalau kita melupakan melupakan kesalahan istri kita, Allah akan melupakan, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ada kalanya dimaafkan tapi tidak dihapus. Dan nanti di yaumul qiyamah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dimaafkan dan dihapus, hilang dari catatan amal kita. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa taghfiru, kalau kalian suka menutupi aib orang lain, terutama aib istri dan anak kita, jangan suka mengumbar aib, terutama di media sosial atau status WhatsApp. Status WhatsApp pakai untuk kegiatan yang bermanfaat, bagi faedah, monggo. Iklan produk Anda silahkan. Lur, ada motor baru lur, itu ya, Astrea 86 misalnya, monggo silahkan. Tapi kalau untuk ajang curhat, jangan. Ya, perang dingin antara suami istri cukup ada dalam rumah, tutup rapat-rapat, jangan sampai menguap keluar. Zaman sekarang akses berita, informasi luar biasa, modern. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, menjadi tantangan tersendiri. Seberapa baik suami menutupi kondisi rumah tangga mereka. Ya, tutup, gunakan sebagaimana mestinya. Status WhatsApp pakai ngiklan, monggo, bagi faedah silahkan, ya kan? Kalau ngumbar aib keluarga jangan, ya jangan. Misal ada yang cukup halus cara mainnya, ya toh, menyebutkan faedah, tapi tendensius. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sebutkan nukilan khanifidina azani Allahu wa iyyakum, termasuk apa namanya, syaqawah, kesengsaraan hidup. Istri yang jelek akhlaknya, ditulis itu ya, di antara kesengsaraan hidup istri yang jelek akhlaknya. Setelah itu kasih tagar khanifidina azani Allahu wa iyyakum, edisi muhasabah diri. Maksudnya apa? Ya kan? Edisi muhasabah diri. Maksudnya apa? Kan gitu ya. Ada yang seperti itu kan? Khatibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Atau lebih halus lagi. Ya, kali ini bukan tagar, gitu ya. Sama di antara kesengsaraan hidup istri yang jelek akhlaknya. Coret-coret aja, maklum lagi kesel. Apa itu?
ada sesuatu dalam rumah tangganya. Akhirnya ada yang terpancing komentar, ada apa akhi? Enggak apa-apa, rumah tangga saya baik-baik saja. Ya biasalah. Biasa apa? Ya begitulah. Maksudnya gimana? Cerita akhirnya. Akhirnya azani Allahu wa iyyakum. Ya, waspada. Ingat, maafkan, lupakan, tutupi. Allah akan mengganti semua luka kita dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'di rahimahullah, "Faman 'afa 'afallahu anhu." Barang siapa mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah mudah memaafkan kesalahan dirinya. Wa man safaha safahallahu anhu. Barang siapa yang mudah melupakan kesalahan saudaranya, Allah akan mudah menghapus kesalahan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Wa man ghafara, dan barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, tidak diumbar, tidak disebarkan aibnya, ghafarallahu lah, Allah akan tutupi kesalahannya, Allah akan jaga aib hamba tersebut. Wa man 'amalallaha fima yuhibbu wa 'amala ibadahu kama yuhibbuna wa yanfa'uhum nala mahabbatallah wa mahabbata ibadih. Barang siapa yang memperlakukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah cintai, kemudian memperlakukan hamba-hamba Allah dengan apa yang mereka cintai, selama bermanfaat untuk mereka, nala mahabbatallah wa mahabbata ibadih, dia akan meraih cinta dari Allah dan meraih cinta dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam memperlakukan anak dan istri juga sama. Suami yang mudah memaafkan kesalahan istri dan anaknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Yang mudah melupakan kesalahan mereka, mudah untuk menutupi, tidak suka mengumbar aib keluarga, Allah akan berikan balasan yang sama. Allah akan tutupi aibnya, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, dan yang lebih daripada itu, di dunia dia mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Sangat tenang hati seorang hamba ketika menjalankan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspada terhadap anak dan istri serta harta yang dimiliki, karena itu semua fitnah. Allah menginginkan dari setiap hamba-hamba yang beriman untuk menyikapi anak, istri, harta dengan sikap yang tepat. Bagaimana menyikapi mereka? Harus sesuai dengan timbangan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita jauh dari siratal mustaqim, sikapi dengan apa yang Allah perintahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Cari tahu kenapa anak kita jauh dari siratal mustaqim, jauh dari agama.
jauh dari sholat misalnya, cari tahu alasannya apa, sebabnya apa. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan buru-buru menggunakan kekerasan. Tidak dibenarkan alasan ini karena anak saya nggak mau sholat Ustaz. Dalam syariat kalau usianya sudah 10 tahun boleh dipukul. Lah anak saya sudah 16 tahun, 18 tahun enggak sholat. Akhirnya apa? Tak tembak Ustaz. Loh, tak boleh. Memukul dalam hadis tadi itu hukuman fisik yang diberikan bukan untuk menyakiti, tapi menyadarkan bahwasannya yang dia tinggalkan perintah Allah yang besar. Itu tujuannya dipukul, bukan untuk menyakiti, tapi menyadarkan. Ini sholat, perkara yang gak main-main. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan melampaui batas. Kalau memang dibutuhkan dengan pukulan, pukul dengan cara yang baik, tidak meninggalkan luka. Karena pada dasarnya hukuman tadi untuk menyadarkan, bukan menyakiti, apalagi menambah kerenggangan. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Istri juga demikian. Kalau melihat istrinya jauh dari siratal mustaqim, jauh dari Allah, jauh dari sunnah, jauh dari ketaatan, ajak dengan cara yang baik. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Sikapi mereka dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Kalau diperintahkan untuk mudah memaafkan, jadilah pemaaf. Kalau diperintahkan untuk melupakan, berusaha untuk melupakan kesalahan istri kita. Itu betul-betul punya dampak luar biasa dalam rumah tangga. Ya, suami akan tenang menjalani hidup tanpa beban. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau setiap detail kesalahan istri diingat, walaupun zahirnya memaafkan, tapi tetap diingat, itu bagai api dalam sekam. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum, bisa meledak, bisa membara kapan saja. Bisa dipahami? Naam. Wastawthaqa lahu amruhu, kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hamba yang demikian segala urusannya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, urusan rumah tangga mudah. Salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan dalam rumah tangga kita, tipsnya maafkan, lupakan, tutupi aib keluarga kita. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apapun yang mereka inginkan selama tidak melanggar syariat, penuhi dengan cara yang baik. Ya. Kalau suami tadi itu sosok yang ramah, sosok yang penyayang, mudah memaafkan, dan cenderung apa yang diinginkan oleh anak dan istrinya selama tidak ada pelanggaran syariat dia berikan sebaik mungkin. Saat dia meminta untuk menahan diri atau melarang dari sesuatu, betul-betul suaranya didengar oleh anak dan istrinya. Ya, ngomong yang baik sama istrinya. Maaf, kali ini tidak bisa dituruti. Kenapa? Ada pelanggaran dalam permintaanmu kali ini. Ya, minta
minyak wangi dengan aroma kuat. Buat apa? Nanti kalau hadir ke majelis ilmu biar seger. Tapi dipakainya sejak dari rumah. Dari rumah dipakai. Kebetulan ini parfumnya kalau disemprotkan tahan sampai 3 hari. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, misalkan ternyata tercium aromanya. Yang mestinya itu harusnya netral, tidak ada aroma yang menarik perhatian lawan jenis. Lah ini malah tercium. Ya toh? Dia misalkan jalan kaki ke tempat taklim atau naik motor, ya subhanallah, semeriwing. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Terus diingatkan, afwan, ini sudah melanggar syariat. Kalau suaminya itu tipe yang biasa menuruti apa yang diinginkan oleh istrinya, selama tidak ada pelanggaran syariat, istri lebih legowo untuk nerima. Tapi kalau suaminya, Mas, ini kan liburan Idul Adha, jalan-jalan yuk. Enggak. Mas, ayo kulineran, ajak kemana gitu loh. Enggak. Mas, ayo cari angin. Enggak, mau cari angin tuh loh, tambal ban. Ngapain jalan-jalan? Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Misal, ya toh. Enggak mau sekali diajak keluar. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Enggak. Apapun yang diminta padahal mubah, bisa diupayakan, bisa dia berikan, tidak ada pelanggaran syariat sedikit pun. Tidak mau, males, tidak. Misalkan begitu antum larang yang itu berbau syariat, khadifidina azani Allahu wa iyyakum, perhatikan, akan ada penolakan besar-besaran. Ya, frontal istri kita untuk menolak. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Coba. Ya, kalau suami enggak pernah menuruti, cenderung cuek dengan istrinya, bahkan abai dengan keadaan istri dan anak, giliran suami tadi memberikan, menyampaikan larangan Allah yang mereka langgar, entah disengaja atau tidak, frontal sikap anak dan istrinya. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Lain ceritanya, kalau suami tadi menjalankan bimbingan yang disampaikan, salah satunya dalam ayat ini, masih ada bimbingan-bimbingan lain, tapi salah satunya dalam ayat ini, khadifidina azani Allahu wa iyyakum, istauthaqalahu amruhu, urusan rumah tangganya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami mana yang enggak menginginkan kemudahan dalam rumah tangganya? Sudah teramat banyak keruwetan, sudah teramat banyak problematika rumah tangga, sudah teramat banyak beban-beban yang harus dipikul. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum, dari beban tanggung jawab yang beragam. Kalau Allah memberikan janji kemudahan dalam rumah tangga, suami yang baik, mukmin yang baik akan mengambil kesempatan tersebut untuk melepas setidaknya beberapa beban yang sudah membuat letih dan capek punggungnya. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Caranya ini. Ya, belajar memaafkan, belajar melupakan kesalahan, belajar untuk menutupi aib keluarga. Waspada, anak, istri dan harta adalah fitnah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun ayat yang ke-16 bama ba'daha insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fi